sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul adzim. Ilmu karam al-muhtaramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Dunia beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Hijriah beserta segenap seluruh pengurus yang hadir, insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan dari Bikar Maghriban yang insyaallah ini adalah awal perdana kembali kita memulai roadshow kita setelah libur kurang lebih hampir 50 hari, kurang lebih 40 hari berarti, ini 30 hari selama Ramadan, 10 hari setelah Ramadan, dan ini tanggal 14, berarti kurang lebih 45 hari kita sudah libur. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kembali mengawali roadshow Baikan Maghriban Majelis Asmaul Husna di Masjid Dunia Karanganyar. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk ke depan terus kita akan keliling setiap hari Rabu, malam Kamis secara istiqomah di masjid-masjid dan musola-musola yang ada di Kota Palembang. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau umur panjang badan sehat, seluruh masjid dan musola akan kita kunjungi setiap hari Rabu, malam Kamis. Jadi Palembang ini ada kurang lebih 1000 masjid, ada 1000 musola, berarti 2000. Nah, tinggal bagi kalau sebulan 4 kali kita kunjungi, berarti setahun 48, kurang lebih 50 lah. Berarti setahun 50 masjid sudah bisa kita kunjungi dalam 1 tahun. Berarti kalau 1000 butuh 20 tahun, kalau 2000 40 tahun. Mudah-mudahan umur kita nyampe 40 tahun lagi ya. Karena kalau 40 tahun lagi berarti 83. Ya. Menyai kamu lah mati kalau apalagi atau tuanya berapa atau umur sekarang? Umur atau berapa sekarang? Ini kami manggilnya Yai sudah. Akan nambah 40 lagi tak kasih kalau masih hidup juga baca film pikir lagi atau langsung kan yang 40 tahun ya. Tapi insya Allah ini doa kan, doa kita bersama, insya Allah mudah-mudahan 40 tahun kelar tugas kita mengelilingi masjid dan musola yang ada di Palembang. Ini kurang lebih baru jalan setengah tahun kami. Sudah jalan kurang lebih 6 bulan, karena ini edisi yang ke-26 hari ini, berarti kurang lebih setengah tahun Bikar Maghriban ini sudah berjalan. Berarti masih ada perjuangan kita 39 tahun setengah lagi. Mudah-mudahan niat kita sampai, hajat kita sampai, seluruh masjid dan musola yang ada di Kota Palembang kami kunjungi. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita hari ini masuk di Ayyamul Bid, hari-hari putih di bulan Syawal tanggal 14 masuk malam 15 ini. Yang belum puasa sunat Syawal, saya mengingatkan, mari kita mengambil puasa Syawal 6 hari. Wala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri kulli. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, lalu kemudian dia tambah sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri kulli. Kata Rasul, sama seperti dia puasa setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis ini berkedudukan hadis sahih. Jadi kalau siapa puasa Syawal puasa Ramadan 30 hari, lalu dia tambah dengan 6 hari Syawal, maka itu hitungannya sama seperti puasa setahun penuh. Ini bukti bahwa korelasi antara hadis dengan Al-Quran ini benar.
Jadi tidak ada hadis itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Kalau hadis itu perkataan Rasulullah. Dari mana bukti menyinkronkan antara Al-Quran dan hadis? Coba kita perhatikan hadis ini. Man shama Ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dahri kulli. Sama seperti dia puasa setahun penuh. Sementara dalam surah Al-An'am 160 Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falau asru amsalihha." Siapa datang kepadaku dengan satu kebaikan, aku balas. Siapa datang kepadaku dengan kebaikan, satu kebaikan, asru amsalihha, aku balas 10 kali lipat. Nah, coba sekarang kita berhitung. Satu kebaikan itu dibalas 10. Berarti kalau puasa Ramadan sebulan 30 hari dikali 10 berapa? Kamu udah lapar kan lo? 30 kali 10 berapa? 300. Ditambah 6 hari dengan Syawal. 6 dikali 10 60. 300 tambah 60 360. 1 tahun ada berapa hari? 360 hari. Berarti sinkron antara Al-Quran dan hadis. Tidak mengado-ngado kalau Rasul ngomong 6 hari itu sama dengan setahun puasanya. Karena sama dengan kita puasa 360 hari. Inilah contoh bahwa Al-Quran dengan hadis itu dia berhubungan memang, sinkron. Bukan kita kalau ngomong banyak macam-macam. Muat-muat. Sedikit-sedikit segala orang gawe bagus, ya omong kena bagus. Ya kan? Segala orang gawe benar, ya omong kena benar. Tak seolah-olah dia tu lah yang benar. Orang lain ni salah galau. Ini bukti bahwa 60 hari, 360 hari, kalau kita berpuasa 36, 30 ditambah Ramadan 30, 6 hari ditambah Syawal berarti 36 hari. Dikali dengan 10, 360 hari. Kita mendapat balasan yang wajar kalau dihitung puasa setahun. Jadi siapa yang puasa sunat Syawal 6 hari tahun ini, berarti sampai ketemu Ramadan akan datang dia terhitung puasa. Jadi bayangkanlah kalau kamu mati tahun ini, berarti kamu masih dalam kondisi puasa. Mana Laskar? Sudah kalau puasa belum? Coba yang sudah Syawal mana? Angkat tangan. Laskar yang sudah selesai. Yang sudah selesai Syawal 6 hari jauh. Yang sudah selesai 6 hari ada? Belum. Yang baru 5 hari? Belum. Berapa hari? 5 hari. Yang sudah 4 hari? Win 5 hari sudah. Ada gini mana ya? Yakin ke ya? Yang sudah 4 hari? Yang 5 hari ada 2. Yang 4 hari? Belum ada. Ada yang sudah 3 hari? 3 hari sikuatnya. Ada yang sudah mulai puasa Syawal hari ini tadi? Ingat absen ini, Win, buatkan absen yang tidak Syawal, Win. Puasa Syawal ini sunnah hukumnya, tapi wajib bagi Laskar. Karena kita nak mengejar kekurangan kita, mohon maaf, kita kan baru tobat, kita kan baru nak benar, tak menjuang tu, kan dosa kita ni banyak. Mumpung kita sudah di tempat 30 hari puasa Syawal, puasa kalau memang berat puasa Syawal ni, Pak. Puasa sunnah ni lebih berat dari puasa wajib. Ngaku godaannya lebih besar. Kalau puasa wajib seluruh orang puasa, tapi kalau puasa sunnah ni tidak seluruh orang puasa. Oh ini kalau ada serada pula, kalau kita puasa sunat ngajak makan lemak terus. Ya anak hari ini berapa kok kondangan tadi tu? Acara dari pagi tadi, siang tadi kondangan di hotel, makan lemak-lemak lo di hotel tadi mah. Di Arista. Wah, bukan main, hampir juga kalau tadi lah kasuntu juga. Mana alhamdulillah, ingat dengan ini Usman namanya, Ustaz Mansur. Itulah pendampingan dari puasa juga. Bangsa dia tidak puasa, teraju juga kerasa tadi memang. Berapa beliau puasa, aku puasa balik dia begitu. Kalau saya mimpin doa, balik anak langsung. Karena ujian puasa sunnah ini besar memang. Kita puasa, bini tidak puasa, baca batal juga itu. Iya, ya apalagi tak kami muda-muda ni. Yang menang tua-tua catat tak dia boleh lagi. Ya setatnya agak lambat. Cak kami yang muda-muda ni masih, baca batal pula. Alasan tu pas baik, tak? Puasa tu sunnah, jenang ke bini wajib. Urusannya atau bini puasa, laki tak puasa, baca batal pula.
puasa sunnah. Kalau puasa wajib jangan cuba-cuba. Ya tak boleh kamu bini puasa, kamu tak puasa, laju kena itu bahaya, parah itu. Tapi kalau puasa sunnah itu memang godaannya, yang ngajak makan lah, yang kondangan lah, yang ini. Kalau tidak dikejut ke, memang tak jadi gitu. Masuk sini, masih kosong lah sini. Siapa yang di luar tu? Masuk sini. Ngapa di luar sini? Masuk sini. Ini ibarat di surga ini. Wong di dalam kalau kamu di luar. Jadi apa namanya tu, Syawal ini memang nak dikejutkan. Kalau tidak kita kejam-kejamkan, tak terkejar. Tapi sayang kalau tidak diambil. Apa? Belum tentu kita hidup sampai tahun depan. Tidak ada jaminan. Ada yang bisa menjamin kita masih hidup tahun depan. Apalagi kita diserang di tengah-tengah wabah yang luar biasa seperti sekarang ini. Suruh kita hidup dengan penuh ketakutan. Kalau Idul Fitri banyak yang ketakutan nak semayang. Ada yang umumnya nak semayang, pengurus masjid yang ketakutan. Tak dibukanya pintu masjid. Ini semayang tak kemarin? Alhamdulillah. Itu kita senang kan? Banyak yang kacau tahun ini tadi. Kemarin kami rapat sama Pak Jalil. Ngapa repot Pak Jalil? Ada yang sholat jam 6, ada yang setengah 7, ada yang jam 7. Ada yang setengah badan. Biasanya kalau Idul Fitri kan 7:4 lah paling cepat. Atau setengah 8 baru sholat. Kenapa sholat Idul Fitri itu dia dilambatkan? Karena kita nunggu orang yang belum berfitrah, biar dia pacak keluarga. Karena kalau khotib sudah takbir, lah ngangkat, lah sudah khutbah, dah hati lagi, zakat fitrah. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dia cepat ke jam 7 mulai semayang, ngapa nak nyembelih korban? Yang kedua, kali Idul Adha wong sunahnya puasa, kapan selesai sholat dia nak buka. Itu bedanya. Kali Idul Fitri wong disunah ke makan dulu. Kamu dah sebelum sholat itu kemarin lah, lantak kalau dulu kupat. Iya, kupat, lontong, mandi, selesai kalau dulu, baru ke masjid. Lalu lebaran haji kakek jangan dulu. Bangun habis subuh, puasa kalau dulu. Habis selesai sholat Idul Adha, baru lanjakan. Makanya kali Idul Adha itu jam 7 semayang lah. Ini terbalik, Idul Fitri jam 6 mau semayang. Banyak Pak, Masjid Agung kemarin setengah 7 kalau tidak salah. Masjid Taqwa tempat ada jam 6 lewat. Jemaah baru nak ke masjid, lah bubar. Jadi kita model baru, pula model macam ini. Itulah memang kita ni jauh Pak. Jauh ni kan gitu. Kalau ada jenguk orang di Palestina tu, ya Allah. Lagi semayang ditembak dia masih sholat. Lagi sholat ditembak lagi dia masih sholat. Saking hebat. Kita ni baru diantri penyakit dikit, malah ketakutan. Jauhnya penyakit nak kejinguan pula. Kalau Israel kejinguan, dia nembaknya jelas. Kalau kita ni kan tak jelas Pak kejinguan. Penyakit tak tahu kita ada di mana. Kalau kita nak singitan, pertanyaannya sampai kapan kita nak singitan? Sampai habis Ustaz wabah ini. Ada nak nanya habis ni kapan? Habis ni kapan? Kita ni zona merah kemarin, ya kan? Ini alhamdulillah Dinas Kesehatan sudah ngomong ke zona hijau lagi. Sudah hijau ni kakek oren. Jadi ada 4 zonanya ni. Tidak kan bukan main-main aku. Kamu tahu ke tahu. Ini serius Pak. Kamu tengok Dinas Kesehatan tu ada levelnya itu. Dia tu zona pertama hijau, yang kedua di pojok hijau ada kuning, di pojok kuning ada oranye, di pojok oranye terakhir merah. Nah kemarin waktu nak Idul Fitri kita merah, merah, kemudian alhamdulillah ini sudah balik hijau lagi. Awas ngabang lagi itu ya ke? Iya, jadi dia tu berbalik-balik. Aku ingat cara aku budak kecil itu meletus balon hijau itu, merah kuning ke labu. Apa nak kamu lagi itu? Balonku ada 5. Memang macam itu dia. Jadi kita ini tak ada tahu sekarang. Ada nak nanya sekarang. Sampai kapan ini berakhir? Tak baca kan kita kan? Bisa dia tu berakhir Pak. Tutup ni kan, lockdown. Kalau istilah kita tu. Negara ni kan lockdown. Berhenti kalau. Tidak nerima orang dari luar. Tak nerima orang keluar. Orang dalam nak keluar. Tutup ni kan. Berapa hari penyebaran masa pandemi Covid ini? 14 hari. Berarti tutup sekitar setengah bulan negara ini. Tutup galonnya. Baca itu Pak, berhenti galonnya. Yang luar tak boleh masuk, yang di dalam tak boleh keluar. Itulah yang diajar Rasulullah kalau dalam masa pandemi itu. Yakin aku Pak, selesai kan? Teko kita selesai mati galon. Iya. Tak menjadi duit, tidak nyok makan, mati kan tu galon. Kalau macam ini kan
zona merah. Lagi kalau nginep kalau nyimpan zona hijau lagi. Lagi ada orang luar masuk lagi ngawak virus lagi, merah lagi. Ya itulah bahaya dia terus. Jadi tinggal kita inilah nyikapinya. Harus cerdik-cerdik kita nyikapinya. Kalau bahasa aku kalau ceramah itu melawan nian jangan, takut nian jangan. Sudah yang sedang-sedang baik. Yang penting bersih-bersih badan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, jalanlah ke masjid. Sholat berjamaah. Habis sholat balik. Kalau biasanya kan selama ini tidak ada tidak ada virus ini, tidak ada wabah ini, kita habis sholat berzikir, berwirid. Sudah sekarang ini karena lagi wabah, takut bembek yang wajib nyobain dulu. Selesai sholat, bubar. Selesai sholat, bubar. Nah itu baik. Tapi kita tetap sholat. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan, kapan kita nak semayang? Tidak semayang gitu. Karena kita takut terus kan nunggu. Sementara wabah ini tidak tahu berakhirnya kapan. Tidak ngerti kita mana modelnya. Karena pemerintah daerah juga sudah bingung. Ya kan, Pak Wali Kota ini sudah bingung nama mana lagi kami ini. PSBB Palembang sudah masih tidak tuntas juga. Nah, ini sudah sekarang ini pembatasan kegiatan berskala, tadi mulai pula masih juga. Kemarin kan sudah hijau gitu, sudah bagus. Tahu-tahu merah lagi dan dia pasti macam itu terus. Nah, tinggal sekarang kita menyikapi. Maka daripada itu sekali lagi kita tidak tahu kondisi kita ini macam mana. Apa kita masih hidup tahun depan, bulan depan, Maka daripada itu kejarlah puasa sunat Syawal ini 6 hari, Kawan-kawan laskar terutama bisa didengari omongan saya. 6 hari puasa sunat Syawal. Niatkan, madai 30 hari kita bisa, 6 hari kita tak bisa. 30 hari kita puasa sunat Syawal ini, 30 hari kita puasa Ramadan, maka kita kejar Syawal ini. Kalau kita sibuk ambil jam libur, misalnya Sabtu Minggu, Sabtu Ahad kita libur, boleh puasa Sabtu Ahad puasa. Atau hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak, boleh. Yang penting 6 hari itu puasanya di bulan Syawal. Jadi puasa Syawal itu nak kelang-kelang boleh, berturut-turut bagus. Yang penting 6 harinya kita lakukan di bulan Syawal. Terserah, jangan tidak kita ambil. Apa kada kasih beda hari kuli. Kita mengambil fadilah puasa selama setahun penuh. Itulah cara Allah memberikan kita kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita, untuk mengejar kekurangan kita. Jadi kita ini banyak kekurangan. Banyak amal-amal yang tidak kita lakukan. Banyak amal-amal yang mungkin baru sekarang kita nyadarinya. Mungkin kan selama ini kita kurang ilmu, kurang belajar, kurang pengetahuan, sehingga kita tidak tahu. Maka inilah kesempatan. Sama seperti waktu maghrib sampai ke isya. Di sini ada sunat awabin 6 rakaat. Siapa yang melaksanakan sholat sunat itu bisa ngampunkan dosa selama 12 tahun. Bayangkan, kalau kita ngerasa banyak dosa, apalagi kita ngerasa baru tobat, gawelah. Takut kenian di dalam hati nah, pendam kenian lihat itu. Maghrib ke isya, aku tidak ada ngurus siapa-apa kecuali sholat awabin atau majelis macam ini. Niat kenian. Kita ini kan galak dikejar terus. Memang kalau kita sudah berniat macam itu, banyak nih godaannya, Pak. Yang ada proyek lah, yang ada gawian lah. Cobalah kalau kamu dapat niat lah. Maghrib ke isya, aku nak di masjid sholat awabin, ba'diyah, awabin 6 rakaat, baca Quran sampai isya. Cobalah kamu niatkan. Mulai kakek ditelepon, wow, Pak Toto bisa menulis sunat habis maghrib. Nah habis maghrib itulah. Mas Muin bisa pasang kembang habis maghrib. Nah habis maghrib ya. Ini banyak rombongan lagi Pak. Ini tukang kembang belakang situ. Ini bagian sound system. Kalau ada sound ini tukang benari. Ini jok kursi. Nah kalau ada kursi-kursi masjid yang rusak, boleh ini ke Ernest, Kalau ada butuh kayu di belakang ada dia. Itu pempek dan martabak KPK. Pahmi ini ada jual pempek dan martabak KPK, Nah, ini jual batik. Kalau dia apa dia tidak jelas gawe kalau dia. Tidak ada laporan, tidak tahu beli gawe. Kalau ada yang masalah-masalah yang gaib, ada itu bin. Itu urusan dengan makhluk gaib di belakang itu. Macam-macam ini Pak, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah kita himpun jadi satu. Dalam satu namanya baikan maghriban. Dan mereka ini tidak ada jatah melok deh Pak, tidak ada anak aja tidak. Yang nak melok ngaji melok ini sama-sama nak laju. Termasuk kawan-kawan di sini kalau ada yang nak melok
follow di Instagram saya, jadi tahu kegiatannya. Di mana ada gas motornya. Kalau nak ganti bensin langsung ke pom bensin, diisi wow. Dia bayar deh. Marah tu motor kamu diisi wow. Bang, nanya, jalan keliling di kota-kota Palembang. Kalau yang cewek-cewek bukan nak ngajak, jalan di rumah dulu kamu. Aku takut budak ni kalau ada kamu nyimpang kan lo. Nanti nyampe ke masjid kaki. Terus sementara ni kita biker yang cowok-cowok dulu. Tapi kaki boleh juga dibina. Biker yang cewek-cewek. Suruh bini kita. Kaki kita cari ke ustazahnya yang biker pula. Ustazah pun. Jadi kita cari ke mana? Dan sekarang ni kita bina yang lanang-lanang ni dulu. Di sinilah kita tempat kita belajar sama-sama. Jadi balik ke Syawal tadi, maka kejarlah puasa sunat Syawal ini. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ini diinjak Allah nikmat umur. Kejarlah nafsu kenian pokoknya. Diniatkan niat ibadah itu. Kalau kita niatkan lancarlah gawian, percayalah kamu. Kita ni galak selalu ngukur dengan otak ini ngukur dengan apa namanya? Pikiran. Padahal kita tahu pikiran kita ini terbatas. Wa yas'alunaka 'anil kulli naru min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kita ini Allah ilmu ini cuma sedikit. Pemikiran kita ini terbatas. Kalau kamu segala-galanya nak kamu kaitkan dengan pikiran, susah. Nak beli mobil, mana beli mobil? Berarti aku ngumpul duit sekian kali sekian ini sekarang sekian tahun. Pening bala kita. Wah, aku nak bangun rumah. Kalau nak bangun rumah mewah sama ini sekian, berarti ngumpul duit sekian, gaji aku sekian. Akibatnya aku makan makin pelan. Dengan diri dewek kita basah, iya kan? Karena kita mengukur dengan akal. Tapi kalau kita dengan tauhid, kita punya keyakinan, cukup berdoa, cukup minta dengan Allah, begawi ini sebagai terminal, ada baik jalannya. Tapi kalau kita pikir dengan akal, ya repot. Cak kamu begawi nak puasa, susah Ustaz, aku ni mana? Ya susah. Ini kalau aku begawi, kalau aku puasa Ustaz, begawi aku nak baca ini. Siapa yang sakit main? Kalau dia padu ke akal, tak puasa dia. Ngapu kalau mau penyakit mah tu lambat makan, saya tidak makan. Lambat makan, dia keringat dingin. Lambungnya langsung bereaksi. Tapi kalau dia niatkan, tidak. Sama dengan ibu-ibu hamil. Kan banyak sekarang ibu-ibu hamil yang menyusui itu tidak puasa. Alasannya apa? Janinnya terganggu, asinya terganggu. Bini aku tiga-tiga melahirkan anak aku, puasa kalau. Tak ngerti masalah, Pak. Ngaku balik ke niat. Ketika dia puasa lagi ngandung, dia lagi nyusui pernah puasa. Tak kata masalah. Memang tidak batal Ustaz puasa nyusui? Tidak, kata siapa batal? Maknya puasa nyusui anaknya? Tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Boleh sambil ibu ngandung, sambil nyusui anak, tidak batal bu puasanya. Keluar dah aslinya, keluar. Tapi kalau ada di otak kita tidak keluar, kering asli kita, kering niat. Kalau anda tidak Abdul Zoni kata Allah, aku mana prasangka kamu. Kalau kamu berprasangkanya kuat puasa, kuat. Kalau kamu prasangka tidak kuat, ya tidak kuat. Jadi ada di diri kita inilah, itulah disebut dengan kemantapan hati tadi. Lalu kita puasa Ramadan, baca bangun subuh. Jam 4 bangun, kita makan sahur. Terawih tiap malam, baca kita ngaku gila di luar Ramadan, tak baca. Iya di luar Ramadan, terawih gelap. Ada Ustaz terawih, ada. Kalau di luar Ramadan namanya tahajud. Kalau di bulan Ramadan namanya qiyamul lail. Makanya terawih itu disebut qiyamul lailnya di bulan Ramadan. Nah, ini lah budak-budak ni kan dah baca tidur cepat galau ni, tidur jam 12, jam 1. Daripada kamu tidur tak terbangun tahajud, boleh kamu tahajud ke? Boleh. Namanya qiyamul lail. Sebelum tidur, solatlah sunat dulu. Solat sunat tahajud, solat sunat malam, kemudian witir ke, baru tidur. Daripada kita tertidur, kemudian kita tidak sholat. Siapa yang melaksanakan itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu diwasiatkan oleh Rasul 3 perkara. Salah satunya sholat witir sebelum tidur. Kenapa Abu Hurairah itu sholat witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah kalau dia nulis hadis, Pak, galak sampai malam, Bu. Kadang-kadang mungkin beliau takut dia tidak bangun di tengah malam, karena kecapean malam hari. Maka Abu Hurairah sebelum tidur, dia sholat witir dulu. Sama cak kamu ni nak. Kamu ni bukan nulis hadis, kelakar kamu ni. Dia ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, Nah, takut kita tidak terbangun, kita saksanakan dulu sholat sunat witir. Boleh Ustaz? Boleh. Bangun dia kalau nak tahajud lagi. Dah usah kita witir ke karena kita sudah sholat. Jadi ibadah ini memang nak dikejar. Ngapa nak dikejar? Mengejar kekurangan kita, Pak.
mengujar ketinggalan-ketinggalan kita. Anak bayi masuk pesantren tamat sanawiyah. Kalau pacak berpikir sekarang dari tamat SD anak masuk pesantren. Ya, mungkin banyak dosa-dosa anak waktu SMP dulu, waktu anak MTS dulu. Karena kita kan akil balik itu sekitar umur 11-12 tahun lah. Berarti sekitar kita mungkin pas lah kita SMP atau SD kelas 6. Nah di masa itu mungkin kita banyak menuai dosa. Tapi kalau kita lah masuk pesantren, lah sudah bergaul dengan anak-anak yang saleh, makanya anak aku sekarang tamat SD pesantren, ganti cerita. Aku nyesel jadi aku tamat SMP. Saya di MTS 1 di Palawan. Tamat MTS, berangkat saya ke Jawa Timur, Pak. 4 tahun nyantren. Makanya ini anak aku yang nomor 1 ada di Darul Habib, besok balik ya. Anak aku yang nomor 1 ada di Sukabumi. 11 tahun dia pesantren di sana. Diminta 10 tahun oleh Abuya Habib Ahmad Nobel Abdullah Al-Qab. Darul Habib itu darul itu rumah, Habib itu habaib. Jadi rumah para habib. Kalau isi dari pesantren itu 90% habaib kalau. Nah, anak-anak ngerti dengan habaib, anak-anak masuk di situ. Bergaul dia dengan para habaib. Karena kalau habib itu di dalam darahnya ini ada darah Rasul. Di dalam darahnya ini ada darah Rasul. Itu bedanya. Dan habib itu bukannya dibuat-buat, bukan diminta-minta, memang sudah bagian dia. Makanya kita itu harus hormat. Uang itu 3 ikut di sujud itu. 1, karena keturunannya, para habaib itu. Yang kedua, karena ilmunya. Yang ketiga, karena tuanya. Jadi uang itu di sujud di 3 ikut ini, Pak. Kamu juga usah Abdul Somad. Tingginya ilmu beliau itu bukan main, Pak. Doktor beliau itu, profesor. Tapi kalau ke Palembang ketemu dengan Habib Mahdi, kalau ketemu dengan Abu Habib Umar, mungkin lah ya, Habib Umar memang sesepuh kita. Habib Mahdi itu masih muda, Pak. Lebih muda beliau daripada anak, masih tua anak dari Habib Mahdi. Tapi kalau Ustaz Abdul Somad ke Palembang, anak nyaksikan beliau bukan main sujud tangan dengan Habib Mahdi. Ngapo? Bukan karena beliau itu ngapo, karena Habib itu disujudi karena darahnya, Pak, karena keturunan. Beliau juriat Rasulullah SAW. Ini atau kalau salam dengan anak tua beliau dari anak. Tapi kalau sujud dicium tangan anak, bukan karena beliau ini nak rendah dengan anak, bukan, karena beliau anggap anak ini guru beliau, dapat ilmu beliau dari anak. Berarti di sujud yang kedua itu karena ilmunya. Yang ketiga kita dengan kakak, dengan orang tua kita, dengan dulur tua, kita cium tangan. Ngapa? Karena tuanya. Jadi orang dicium tangan itu ada 3 sabab. Sabab keturunan, sabab ilmu, sabab tuanya. Jadi para habaib itu luar biasa, Pak, mereka. Kamu perhatikan budak kecil yang macam ini, kalau kita sujud dengan dia, kita cium tangan. Bukan cium karena dia budak kecilnya, bukan. Karena dia itu di dalam darahnya ada ngalir darah Rasul. Ngapa Ustaz akrab dengan juriat-juriat Rasul? Karena nak ngentol. Karena nak ngentol mereka. Kita ini banyak dosa, Pak. Banyak dosa. Apalagi apa nak ingat dosa-dosa, ya Allah. Nangis sana, Pak. Macam mana cara kita nak masuk? Dekat-dekat beliau. Karena dekat dengan Nabi Mahdi, dekat dengan Nabi Qasim, dekat dengan Nabi Paris, dekat dengan Abuya, dengan Gubes, Habib Umar bin Alwi Asegaf. Foto-foto beliau anak taruh di rumah mana, Pak? Foto Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Sihab. Anak taruh ngapu? Harapan gagah di akhirat dia panggil kita. Dipanggil kita diajak no wali, ngapu dah ganti di surga. Kira-kira macam itu kan. Dikarilah dia ngomong dengan kakek nenek beliau, dengan kakek beliau Rasulullah. Ya Rasulullah, itu kalau di dunia sama-sama anak terus, ayo ajak kalau ke sini ngentol. Itu baik harapan anak. Makanya kita akrab dengan juriat-juriat Rasul. Penting, makanya dulu lah di majelis-majelis ilmu belajar kita. Ngapo? Minimal kalau kamu hadir di majelis Habib Mahdi misalnya setiap Jumat malam Sabtu, Masjid Ya Ulami di masjid di Kuto. Anak kalau nak kata jadwal, anak datang ke sana, Pak. Duduk baik cuma dengar maulid, dengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita, balik. Cuma sekedar duduk, tetapi itulah yang bisa menjadi asbab kita bisa nangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi kepada amaliyah tadi, kejarlah amaliyah. Apa yang pertama? Salat sunat Syawal, puasa sunat Syawal. Yang kedua, solat tasbih di antara maghrib dengan isya. Niatkan dalam diri kita bahwa ini harus kita kejar. Yang ketiga, salat qobliyah subuh. Sunatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar itu lebih hebat daripada dunia lengkap dengan sisi-sisi. Yang macam itu diambil. Nah, ini dengar lagi Idul Adha. Ada puasa sunat Arafah namanya. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu lebih hebat
ampunkan dosa kita 2 tahun, setahun belum, setahun sesudah, ambil. Yang macam-macam itu tuh bonus sebenarnya. Diinjukkan oleh Allah dan tidak dikasihkan dengan umat yang lain. Mana ada umat-umat yang lain? Coba kamu dengar, ada tak keutamaan itu? Tak kata Lailatul Qadar itu cuma diinjukkan dengan umat Nabi Muhammad. Tidak Allah berikan dengan umat-umat yang lain. Tak kata. Tapi kepada umat Nabi Muhammad diberikan apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang dapatkan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Sama seperti dia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan berarti kurang lebih 83 tahun. Cuma dapat Lailatul Qadar. Jadi kejar yang macam-macam ini rugi rasanya. Kalau kita rindu Allah kesehatan, rindu Allah kesempatan, tak galak kita kejar. Jangan giliran kita lah sakit baru oh ya aku pengennya dengar suara ajan, pengen ke masjid, tapi lah stroke. Kita lah stroke, berjalan lagi lah saro. Nak ke masjid berpegang-pegangan, berdukung-dukungan, lah saro. Inilah mumpung sehat-sehat sekarang ini, nah mumpung segar-segar, ajan ke masjid, ajan ke masjid. Kejar Pak, kenapa? Solat jemaah kita dari subuh ke zuhur, kalau kita ke masjid berjamaah, ini dosa di antara subuh ke zuhur diampunkan oleh Allah. Asar kita jemaah lagi, zuhur ke asar diampunkan oleh Allah. Maghrib kita jemaah lagi, dosa dari maghrib ke isya diampunkan oleh Allah. Dari zuhur, asar, maghrib diampunkan. Isya kita jemaah lagi, dari isya, dari maghrib ke isya diampunkan. Terus kita Pak. Sepanjang kita jaga solat kita berjamaah di masjid, sepanjang itu dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Rasul pernah bertanya, adakah kamu melihat orang-orang yang mandi sehari 5 kali masih kelihatan kotoran di badannya? Tak kata ya Rasul, itulah perumpamaan orang yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Apakah masih ada kotoran melekat? 5 kali kita dikasaki Pak, dimandi, disiram, disabun. Kira-kira ada tak daging? Kira-kira ada tak daging? Kamu mandi 2 kali pagi dengan sore baik, lagi ada kata daki. Ada yang sehari cuma mandi dah pagi lewat, mandi sore baik. Lagi daki tak kata. Mak mana kalau dikasaki 5 kali sehari, dibersihkan. Mungkin hitam baca putih jangan. 5 kali dikasaki. Linjuk aku basokin, disikat-sikat, habis gelontornya. Asli, putih langsung. Sehari 5 kali. Dikasaki, disikati, dibersihkan. Itulah perumpamaan orang yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka amalia-amalia ini kita kejar dalam rangka kita menyadari diri kita banyak kekurangan, diri kita banyak kehilapan, diri kita banyak kealpaan. Mungkin selama umur kita dititipkan oleh Allah ini kita beladah dalam kemaksiatan. Atau kalaupun kita tidak bermaksiat, mungkin kita terlena di waktu yang ditunjukkan oleh Allah. Tidak bangun malam, tidak baca Quran, tidak puasa Senin Kamis. Maka yang mana yang kita yang sanggup sekarang? Amalia tu tak usah perlu hawa ego. Kalau hawa ego baca tak apa-apa bagus. Kalau tak baca tak usah hawa ego. Hawa ego tak apa? Makan kalau. Puasa Senin Kamis, tahajud, Roma apa namanya, duha, sedekah. Tapi sekali itulah. Sudah tidak lagi. Masih penting Meksiko apa? Tahajud. Tapi tak pernah lepas tahajud tiap malam sampai meninggal. Atau kita ngambil duha, baik. Atau kita jadi ahli sedekah tak Pak Haji Alim. Sedekah baik kami. Pokoknya sedekah. Bagus. Atau duha, baik. Bagus. Ngapa kakek waktu mati ada spesialisasi. Yang rajin puasa Senin Kamis ada namanya Babur Raya. Kaget kita mati, ya ahli jannah, aja babuku. Ini pintu kau masuk. Yang ahli puasa masuklah dari Babur Raya. Kita bukan orang ahli puasa, tapi kita rajin duha. Ya ahli duha, aja babuku. Ahli duha ini pintu kau masuk. Kan kita ada istiqomahnya, spesialisasinya. Yang lain mungkin sekali-sekali, sedekah sekali-sekali, tahajud sekali. Tapi duha kita tak pernah tinggal. Masuklah kita dari pintu duha. Yang ahli tahajud masuk dari pintu tahajud. Yang ahli sedekah masuk dari babu sedekah. Kita ni tak galau, sedekah lewat, tahajud lewat, duha lewat, baca Quran lewat. Sudah, kalau lewat kalau pintu neraka tu lah.
Habis sekali pintu dibuka dah baca, pintu dibuka dah baca, masuk lewat konjongan. Melanggar kita masuk pintu neraka. Maka ambillah satu amal ibadah itu, kejarlah, sikok weh. Apa yang nak kamu kejar? Ahli solat sunat, ajar seluruh solat sunat. Makan galu-galu. Ahli masa duha, setiap pagi duha lah. Pokoknya nak sibuk macam mana baik, nak tak sempat macam mana baik, kejar duha. Atau kita ahli tahajud, setiap malam bangun, tak usah banyak-banyak tahajud. Dua weh asal kamu istiqamah. Tiap malam ajar witir 3, 5 rakaat. Tapi tiap malam itu jauh lebih bagus. Kamu baca 8 rakaat tahajud, ya lebih bagus lagi. Tapi jangan ngejut semalam 8 rakaat 3 bulan tidak tahajud. Iya, itu yang ngomong saya sekali tadi duha. Tak baca 12 rakaat 2 jadilah. Tapi istiqomah, matahari terbit 2 rakaat. Atau kamu menjaga solat sunat isra. Kamu solat subuh berjamaah di masjid, lalu baca Quran atau berzikir, jangan keluar kecuali matahari sudah terbit, lalu kamu sholat sunat 2 rakaat. Itu kata Rasul pahalanya sama seperti berhaji denganku. Tamma, sempurna. Kamu nak jago itu baik. Tak apa, tapi ada spesialisasi memang. Kalau kamu tak baca juga waktu Isra, juga waktu Maghrib. Maghrib jam berapa sekarang misalnya? 17.58. Berarti Isra-nya jam 5.58 menit. Jadi kalau nak jenguk waktu suruh itu, jenguk waktu Maghrib. Waktu Maghrib itu itulah waktu suruh. Jadi kalau Maghrib itu jam 18.00, berarti suruhnya jam 6.00. Nah itu ya. Jadi kalau waktu Maghrib itu jam 6.30, berarti suruhnya 6.30. Nah, jenguk biasa sudah waktu suruh, sholat sunat 2 rakaat. Itu sama seperti berhaji denganku. Tamma. Sempurna. Cuman itulah kalau kita nakit ke dalam hati ini mulai berat. Kenapa mulai berat? Setan mulai bereaksi. Setan sudah mulai ngentol. Ini lihatlah kamu puasa sunat Syawal besok. Mulai setan berumuran. Nak ngurung kenyo asli nih. Banyak tempahan lah, banyak orderan lah, banyak gawian lah. Niat. Tapi kalau kita tidak nak puasa, tidak pula. Tidak pula. Tapi kalau kita nak puasa berat. Kamu cak kita jualan juga. Lagi dah ajan, dah kata yang nak beli. Giliran ajan, banyak nih yang mau nak beli. Memang belis niat aja gitu. Tapi waktu kita belum ajan, duduk-duduk santai. Tidak ada yang nak belanja. Giliran ajan, ada yang nak belanja. Itulah cara namanya godaan tadi. Maka daripada itu, kalau dia tidak dibarengi dengan ketekunan hati, tidak ada pentakitan hati yang kuat, maka berat dalam beramal ibadah itu. Maka daripada itu kita harus benar-benar menguatkan diri kita bersama agar kita bisa melaksanakan atau dimudahkan Allah dalam melaksanakan amalia-amalia, terutama amalia-amalia sunnah yang memiliki pahala yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Lebih kurang 5 atau 6 menit lagi azan Isya berkumandang. Kalau ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Mulai malam hari ini dan insya Allah sampai seterusnya, saat saya sehat dan ada di Palembang, kita melanjutkan kajian Bikar Maghriban setiap Rabu malam Kamis, dan mungkin mulai Rabu depan kita kembali ke kitab Safinatun Najah, meneruskan bab tentang sholat. Kami belajar tentang wudu, sholat, mereka yang tayamum, ada kitabnya Safinatun Najah. Jadi insya Allah nanti mulai malam Kamis yang akan datang, kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, berkeliling dari satu masjid ke masjid, dari satu musola ke musola. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.